warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana? Semuanya masih semangat kan? Gimana kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Yuk, mari kita semangat untuk belajar. Halo, kenalin saya Mona Lisa Tias. Saya di sini dengan teman-teman satu kelompok saya, yaitu saya Elizabeth Diatistiorin. Dan saya Sepia Regina Putri. Jadi, kami bertiga akan menjelaskan tentang penjualan konsinyasi. Mari kita belajar bersama teman-teman tentang penjualan konsinyasi. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih tentang penjualan konsinyasi? Jadi, penjualan konsinyasi adalah penjualan dengan perjanjian di mana pihak pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak luar dan pihak pemilik mendapatkan sejumlah komisi dari pihak luar tersebut. Atau bisa kita ambil kesimpulan, penjualan konsinyasi merupakan penjualan barang yang dititipkan. Contohnya, semisal saya memiliki pabrik roti, tetapi saya belum mempunyai lapak atau tempat untuk menjualnya. Jadi, saya akan menitipkan roti produksi saya di toko-toko terdekat yang ada di sekitar rumah saya. Nah, kemudian saya akan mendapatkan komisi dari situ. Nah, kalian tahu nggak sih apa nama untuk pihak pemilik atau pihak penjual? Jadi, untuk pihak pemilik disebut dengan konsignor atau disebut dengan pengamanat. Dan untuk pihak penjual atau penerima disebut dengan konsigne atau komisioner. Jangan terbalik ya teman-teman, perlu diingat. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penjualan konsinyasi. Menurut Halim, dalam buku Akuntansi Keuangan Lanjutan, yang pertama adalah pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsinyi tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai persediaan. Yang kedua, pengirim barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan atau diakui sebagai penjualan oleh pihak konsinor sebelum barang tersebut terjual kepada pihak luar. Yang ketiga, pada saat penyusunan laporan keuangan, barang-barang konsinyasi yang ada di konsinyi harus diperhitungkan atau diakui oleh pihak konsinor sebagai persediaannya. Yang keempat, semua beban yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi atau komisi sejak saat pengiriman sampai dengan terjualnya menjadi tanggung jawab pihak konsinor. Dan yang kelima atau yang terakhir, konsinyi dalam batas-batas tertentu wajib memelihara dan menjaga keselamatan barang-barang komisi yang diterima. Itu dia beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih konsekuensi dari penjualan konsinyasi ini. Jadi konsekuensinya antara lain, yang pertama, modal kerja yang dibutuhkan lebih besar karena barang-barang yang dititipkan belum menghasilkan uang tunai. Yang kedua, resiko rusaknya barang yang dititipkan semakin besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, manajemen pemasaran harus tertata dengan baik. Setelah mendengarkan atau setelah dijelaskan apa itu hal penting dan konsekuensi pada penjualan konsinyasi, selanjutnya kalian harus mengerti tentang karakteristik dari penjualan konsinyasi. Karakteristik dari penjualan konsinyasi yaitu hak pemilik barang tersebut masih berada dalam tangan pengamanat atau konsignor. Dan yang kedua, selama barang-barang tersebut belum terjual baik oleh pihak konsignor maupun konsigne, belum dapat diakui adanya pendapatan. Dan yang ketiga, pihak konsignor tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak pengiriman sampai dengan barang tersebut terjual. Dan yang keempat, konsignor bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang yang ditetapkan tersebut. Dan yang terakhir, harga jual konsumen tetap terkontrol. Oke, next. Sekarang, ayo kita bahas keuntungan konsinor melakukan penjualan secara konsinyasi. Seperti yang bisa kita lihat di layar,
Keuntungan konsinyor ada 3. Yang pertama, konsinyasi merupakan satu-satunya cara untuk memperluas pasaran dan sebagai sarana promosi. Yang kedua, dapat menghindari risiko. Dalam hal konsinyi mengalami kebangkrutan, barang-barang konsinyasi ini tidak ikut disita loh. Dan yang ketiga, harga jual eceran barang-barang konsinyasi dapat dikendalikan oleh pihak konsinyor yang masih memiliki barang tersebut. Terus keuntungan untuk konsinyi apa dong? Nah, ini beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh konsinyi. Keuntungan konsinyi menerima barang-barang konsinyasi itu ada 4. Yaitu yang pertama, pihak konsinyi terlepas dari resiko kegagalan menjual barang tersebut atau resiko kerugian. Yang kedua, menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Yang ketiga, resiko kerusakan fisik dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan. Dan yang keempat, kebutuhan akan modal kerja berkurang karena adanya barang konsinyasi yang diterima. Oke, move. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi. Dalam perjanjian perhubungan, penjualan konsinyasi itu biasanya bersifat tertulis antara hubungan konsignor dengan hubungan konsigne. Biasanya ketentuan-ketentuan tersebut yaitu yang pertama, komisi penjualan, dan yang kedua, adanya syarat-syarat pembayaran. Dan yang ketiga, adanya pengumpulan piutang dan tanggung jawab atas kerugian karena piutang tidak dapat ditagih. Dan yang keempat, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner atau konsigner. Dan yang kelima, penyimpanan dan penjualan barang. Dan yang keenam, tanggung jawab barang selama dititipkan. Yang ketujuh yaitu penyelesaian terhadap pengamanat atau konsignor dan bentuk serta jangka waktu laporan tersebut harus disajikan. Gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum? Kalau belum, sekarang kita bahas satu contoh soal agar kita lebih paham ya. Nah, berikut kita tampilkan contoh soal untuk penjualan konsinyasi. Biar kalian paham ya teman-teman. Mohon didengarkan teman-teman. Yang pertama yaitu toko Prima Sejati yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 5. Rengat adalah komisioner yang menjual produk elektronik milik toko Bintang Abadi Pekanbaru. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan April 2003 berkaitan dengan penjualan barang komisioner sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 April diterima kiriman barang berupa 20 unit kulkas dari toko Bintang Abadi dengan harga jual per unit sebesar 2.500.000 dan komisi sebesar 15% dari penjualan. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 16 bulan April. Penjualan tunai sebanyak 12 unit kulkas dengan biaya pengiriman 100.000 dan biaya pemasangan dengan harga Rp50.000. Untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 24 April. Untuk penjualan kredit sebanyak 3 unit kulkas dengan biaya pengiriman Rp25.000 dan biaya pemasangan Rp15.000. Dan untuk transaksi yang terakhir tanggal 30 April yaitu pengiriman laporan perhitungan penjualan transaksi. Dari contoh tersebut, kita diminta untuk membuat laporan perhitungan penjualan konsinyasi dan jurnal dengan metode neto dan bruto. Di sini yang menjadi komisioner adalah toko elektronik Prima Sejati dan menjual barang elektroniknya kepada toko elektronik Barang Abadi. Di sini terjadi transaksi pada tanggal 2 April dengan keterangan menerima barang komisi berupa 20 unit kulkas. Dan pada tanggal 2 sampai 30 April di sini mendapatkan penjualan totalnya 37.500.000 yaitu dari 15 unit dikalikan 2.500.000. Kemudian komisi yang didapatkan sejumlah 5.625.000 didapatkan dari 15% dikalikan 37.500.000. Untuk biaya pengirimannya sejumlah 125.000 diperoleh dari 100.000 ditambah 25.000. Selanjutnya
Untuk biaya pemasangannya sebesar 65.000, yaitu dari 50.000 ditambah 15.000. Yang terutang kepada pihak pengamanat yaitu sejumlah 5.518.000. Dan selanjutnya terjadi transaksi lagi pada tanggal 30 April, yaitu pengiriman kas sejumlah 31.685.000. Nah, sekarang kita bahas jurnal yang akan dibuat oleh komisioner dengan metode terpisah. Pada tanggal 2 April, komisioner akan membuat memo penerimaan barang konsinyasi masuk berupa 20 unit kulkas dengan harga jual 2.500.000 per unit dan komisi 15% dari penjualan. Pada tanggal 16 April, kita akan mencatat jurnal kas pada barang konsinyasi masuk sebesar 30 juta, yaitu didapat dari 12 unit karena yang terjual sebanyak 12 unit pada tanggal 16 April dan dikali dengan 2.500.000 yaitu harga per unit kulkasnya. Kemudian kita akan mencatat biaya pengiriman dan juga biaya pemasangan, yaitu dengan jurnal barang konsinyasi masuk pada kas sebesar 150.000, yaitu didapat dari 100.000 ditambah dengan 50.000. Yang ketiga, kita akan mencatat komisi yang didapat, yaitu barang konsinyasi masuk pada pendapatan komisi. Pendapatan komisi sebesar 15% dikali dengan 30 juta, hasilnya 450.000. Nah, kemudian pada tanggal 24 April, kita akan juga mencatat penjualan sebanyak 3 unit kulkas, yaitu dengan jurnal piutang dagang pada barang konsinyasi masuk sebesar 7.500.000. Teman-teman tahu nggak nih, kenapa pada tanggal 16 April jurnalnya berbunyi kas pada barang konsinyasi masuk, sedangkan pada tanggal 24 April jurnalnya berbunyi piutang dagang pada barang konsinyasi masuk. Nah, itu karena pada tanggal 24 April penjualan ini dilakukan secara kredit, jadi kita harus mencatatnya sebagai piutang dagang pada barang konsinyasi masuk. Seperti yang sudah kita catat pada tanggal 16 April, pada tanggal ini juga kita juga harus mencatat barang konsinyasi masuk pada kas sebesar 40.000 dan barang konsinyasi masuk pada pendapatan komisi sebesar 1.125.000. Kemudian pada tanggal 30 April, komisioner akan mencatat barang konsinyasi masuk pada kas sebesar 31.685.000. Kita akan menjurnal pencatatan oleh pihak komisioner dengan metode tidak terpisah atau bruto. Yang pertama, pada tanggal 3 April dengan memo penerimaan barang konsinyasi masuk berupa 20 unit kulkas dengan harga 2.500.000 per unit, komisi 15% penjualan. Jadi pada tanggal 16 April dicatat dengan jurnal kas pada penjualan dengan nilai 30 juta. Nilai 30 juta itu terdapat dari 12 unit dikalikan dengan harga kulkas per unitnya yaitu 2.500.000. Dan selanjutnya yaitu dengan pencatatan utang kepada toko prima pada kas dengan nilai 150.000. 150.000 itu didapat nilainya 100.000 ditambah dengan 50.000. Dan selanjutnya yaitu dengan pencatatan jurnal pembelian pada utang kepada toko prima utama dengan nilai 25.500.000. 25.500.000 itu didapat dari komisi 85% dikalikan dengan 30.000. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas jurnal yang akan dibuat oleh pengamat. Sekarang kita akan menggunakan contoh soal yang berbeda ya teman-teman. Yang contoh soalnya, toko elektronik Perkasa selaku pengamat melakukan penjualan secara konsinyasi kepada toko elektronik Cahaya. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam bulan September 2001 sehubungan dengan penjualan barang konsinyasi sebagai berikut. Pada tanggal 3 bulan September dikirim barang berupa 80 unit kompo dengan harga jual per unit sebesar 3.500.000 dan harga pokok sebesar 2.500.000.
Komisi yang diberikan sebesar 20% dari penjualan dan serta biaya pengiriman yang harus dibayar sebesar 800.000. Pada tanggal 30 September diterima laporan perhitungan penjualan konsinyasi dari toko Surya Lestari dengan rincian sebagai berikut. Penjualan sebanyak 65 unit dikali dengan 3.500.000 sebesar 220.500. Kemudian dikurangi dengan biaya pengiriman lokal sebesar 650.000, dikurangi lagi dengan biaya pemasangan sebesar 390.000 dan dikurangi lagi dengan komisi sebesar 20%, yaitu menghasilkan 45.500. Kemudian jumlah yang diterima yaitu 220.500.000 dikurangi dengan 46.540.000 menghasilkan jumlah 180.960.000. Nah, sekarang kita akan diminta untuk membuat jurnal dengan metode neto dan metode bruto. Baik, selanjutnya adalah jurnal yang dibuat oleh pihak pengamanat dengan metode terpisah atau neto. Tanggal 3 September 2001, jurnalnya yaitu barang konsinyasi keluar pada persediaan sebesar 200 juta. Nah, 200 juta ini diperoleh dari 80 unit dikalikan dengan 2.500.000. Kemudian terjadi penjurnalan lagi yaitu barang konsinyasi keluar pada kas sebesar 800.000. Dan pada tanggal 30 September 2001, jurnalnya yaitu kas sebesar 180.960.000, barang konsinyasi keluar 46.540.000, dan pada penjualan konsinyasi sebesar 227.500. Nah, biaya ditangguhkan atas pengiriman yaitu 10.000 dikalikan 15 unit, hasilnya 150.000. Nah, juga terdapat jurnal persediaan sebesar 37.500.000, biaya ditangguhkan sebesar 150.000 pada barang konsinyasi keluar sebesar 37.650.000. Untuk perhitungan pendapatan penjualan konsinyasi, yaitu penjualan konsinyasi sebesar 227.500 dikurangi dengan HPP konsinyasi yaitu 65 unit dikali 2.500 sama dengan 162.500. Kemudian dikurangi lagi dengan biaya pengiriman oleh pengamanat yaitu 65 unit dikali 10.000 sama dengan 650.000, dan juga dikurangi dengan biaya pemasangan oleh komisioner sebesar 390.000, dikurangi lagi dengan biaya pengiriman lokal oleh komisioner sebesar 650.000, dan dikurangi lagi dengan biaya komisi sebesar 45.500.000. Jika di total semua pengurangan yaitu sebesar 209.690.000. Jadi pendapatan konsinyasi yang diterima yaitu 227.500.000 dikurangi dengan 209.690.000 menghasilkan total 17.810.000. Jadi jurnalnya yaitu barang konsinyasi keluar pada pendapatan konsinyasi sebesar 17.810.000. Nah, teman-teman, jangan bosan dulu ya nonton video kami. Masih tetap smart, teman-teman. Mau didengarkan, teman-teman semuanya. Yang terakhir yaitu kita akan mencatat jurnal pencatatan oleh pihak pengamanat atau pihak konsigna dengan metode tidak terpisah atau bruto. Masih ingat kan, teman-teman? Jadi untuk tanggal 3 kita akan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Harga pokok penjualan pada persediaan dan biaya pengiriman pada kas. Untuk nilai harga pokok penjualan yaitu didebit dengan nilai 200 juta dan persediaan nilai di kredit 200 juta. Dan untuk biaya pengiriman dengan nilai 800.000 dan untuk kas dengan nilai 800.000. Jadi, dan selanjutnya untuk tanggal 30 September 2001 yaitu dengan jurnal kas, biaya pengiriman lokal, biaya pemasangan, biaya komisi pada penjualan, dan persediaan pada harga pokok penjualan. Dan yang terakhir yaitu kas pada pendapatan. Untuk nilainya teman-teman kan bisa lihat dalam
PPT kami atau pada layar kami, yaitu pada kas 180.960.000. Dan untuk biaya pengiriman lokalnya yaitu 650.000, dan untuk biaya pemasangannya 390.000 dengan biaya komisi 45.500.000 dengan nilai penjualannya di kredit 227.500.000 rupiah. Dan selanjutnya yaitu persediaan pada harga pokok penjualan. Pada persediaan dengan nilai 37.500.000 dan harga pokok penjualan dengan nilai 37.500.000. Dan selanjutnya yaitu kas pada pendapatan. Untuk kas di debit kita nilai dengan 17.810 dan untuk pendapatan 17.810. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan? Kami harap semoga teman-teman semuanya paham ya, dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kepada teman-teman semua, apabila ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan, maka silahkan tanyakan kepada kelompok kami. Jangan malu teman-teman untuk bertanya. Nanti kalau tidak bertanya, satu jalan loh teman-teman. Semoga ilmu yang kami sampaikan kepada teman-teman semua bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi sekian presentasi atau penjelasan tentang penjualan konsinyasi dari kelompok kami. Semoga kalian semua bisa menikmatinya. Tetap semangat belajar teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.